Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberkahi dalam kebahagiaan. Hari ini Pancedera akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Runaway 34. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dibintangi aktor Bollywood Ajay Devgan dan Amitabh Bachchan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Vikran adalah pilot cerdas, Tanya adalah kopilot, Narayan adalah direktur AAIB Aircraft Accident Investigation Bureau. Vikran adalah pilot cerdas yang sudah mendapatkan banyak penghargaan. Selain cerdas, Vikran juga dikenal mempunyai pendirian yang teguh. Vikran adalah pilot yang mempunyai banyak penggemar karena video landingnya yang mengesankan di Hong Kong viral di sosial media. Sejak itu, Vikran dianggap sebagai pahlawan. Vikran mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Vikran adalah sosok suami yang setia dan sangat menyayangi putrinya. Vikran selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Saat ini, Vikran sedang berada di Dubai dan besok ia akan melakukan penerbangan selanjutnya ke India. Malam hari, Vikran beristirahat sejenak di hotel. Namun teman Vikran menelpon Vikran dan mengajaknya mabuk bersama di klub malam. Vikran yang sedikit bosan langsung berangkat ke klub itu. Di sana ia bertemu dengan temannya yang kaya raya. Teman Vikran menunjuk seorang wanita sambil mengatakan, "Vikran, aku ingin mengajakmu taruhan. Jika kau bisa mendapatkan nomor handphone cewek itu, mobilku akan jadi milikmu." Tanpa basa-basi, Vikran langsung menghampiri cewek itu. Mereka berdua lalu berkenalan. Nama cewek itu adalah Anjali. Vikran dengan jujur mengatakan kepada Anjali bahwa ia dan temannya sedang taruhan. Anjali pun mengerti dan bersedia minum dengan teman Vikran. Mereka bertiga kemudian berpesta sampai mabuk. Subuh hari, Vikran kembali pulang. Vikran mengendarai mobil temannya yang baru saja ia miliki. Setibanya di hotel, Vikran langsung tidur di kasur. Dari pagi hingga sore, Vikran tidur seharian penuh. Malam hari, Vikran bangun dan bersiap-siap pergi ke bandara. Vikran hampir terlambat, namun ia tiba tepat waktu. Di sana, Vikran bertemu dengan petugas bandara dan kopilot bernama Tanya untuk melakukan SOP dengan membaca visibility, alternative landing, dan lain-lain. Penerbangan berikutnya adalah Skyline 777 yang bertujuan ke Bandara Cochin di Provinsi Kerala, India. Petugas bandara menegur Vikran karena membaca SOP terlalu cepat dan tidak teliti. Namun ternyata Vikran hafal seluruh tulisan yang ditulis petugas. Destination Cochin, visibility 4,000 meters, 0 at 5 knots, alternate is Bangalore meters, wind is 290 at 10 knots, 012 and 080. Setelah itu, Vikran, Tanya, dan para penumpang masuk ke pesawat. Terlihat seorang jurnalis penerbangan senior juga ikut dalam pesawat Vikran. Vikran menyapa para penumpang dan memerintahkan mereka untuk merapatkan sabuk pengaman. Terlihat salah satu penumpang, seorang ibu yang tua renta bernama Tana, menderita sakit asma. Anak Tana terus mensupport sang ibu agar bersabar karena beberapa jam lagi mereka akan tiba di India. Setelah semuanya siap, pesawat Vikran melakukan take off. Setelah berhasil melakukan take off, Vikran dan Tanya mengobrol santai. Vikran mengatakan ia sangat merindukan keluarganya yang berada di Cochin. Setelah mengobrol, Vikran tidur sejenak. Saat terbangun, Vikran memanggil pramugari bernama Mika. Vikran ingin dibawakan kopi, kue coklat, dan obat dispirin. Ketika disajikan, Vikran secara sembunyi-sembunyi mencampurkan kopinya dengan alkohol dan langsung membuang botol alkohol itu melalui WC pesawat. Setelah itu, Vikran kembali ke kokpit. Terlihat petir mulai nampak pertanda cuaca akan berubah. Pesawat mulai sedikit berguncang, namun Vikran tetap tenang karena hal itu sudah biasa. Di ATC Cochin, Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas udara, seorang petugas bernama Pati tetap masuk bekerja meskipun sakit. Karena sakit, ia tidak bisa membaca laporannya dengan maksimal. Tak lama kemudian, Tanya meminta update cuaca di Bandara Cochin kepada Pati karena pesawatnya akan landing di Bandara Cochin. Karena cuaca buruk, Pati melaporkan bahwa pesawat Vikran tidak bisa landing di Bandara Cochin. Namun Vikran tetap akan mencoba untuk melakukan landing di Bandara Cochin. Vikran kemudian memutar pesawatnya sambil berharap cuaca ekstrim sedikit mereda.
Pati melaporkan lagi cuaca terupdate dan menyarankan Fikran untuk melakukan landing di Bandara Trivandrum. जो कोचीन में लैंड नहीं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में सेफली लैंड कर चुकी है। Fikran menerima saran Pati, namun Tanya menyarankan Fikran untuk melakukan landing di Bandara Bangalore karena jarak Bandara Cochin dan Trivandrum cukup dekat. Artinya, jika cuaca di Bandara Cochin buruk, begitu pula cuaca di Bandara Trivandrum yang akan sama buruknya. Cadangan bahan bakar pun juga masih cukup jika harus melakukan landing di Bandara Bangalore. Namun Fikran tetap memilih melakukan alternatif landing di Bandara Trivandrum karena Fikran berpikir jika Fikran tidak bisa melakukan landing di Trivandrum dengan sisa bakar yang ada, Fikran bisa putar balik dan melakukan landing di Bandara Cochin. Tanya lalu menghubungi petugas ATC di Trivandrum karena pesawatnya akan melakukan landing di Trivandrum. Namun panggilan Tanya belum tersambung ke ATC Trivandrum. Terlihat petugas ATC Trivandrum baru saja memutuskan untuk melarang semua pesawat melakukan landing di Trivandrum karena cuaca buruk. Dengan cepat, petugas ATC Trivandrum langsung melaporkan hal ini kepada Pati. Saat Pati akan memberitahu larangan landing di Trivandrum kepada Tanya, kertas laporan itu justru dipegang Pati dan dibawa ke kamar mandi karena Pati mengalami batuk-batuk. Akibatnya, Fikran dan Tanya tidak tahu ada larangan landing di Trivandrum. Di sisi lain, keluarga para penumpang di Bandara Cochin terus menunggu dengan resah karena jadwal landing dipindahkan ke Bandara Trivandrum. Fikran mengumumkan kepada para penumpang bahwa pesawat mereka akan melakukan landing di Trivandrum karena cuaca buruk. Hal itu membuat beberapa penumpang kecewa. Jurnalis penerbangan senior mengatakan kepada penumpang di sebelahnya, seharusnya Fikran melakukan landing di Bangalore. Omongan jurnalis itu didengar penumpang lain dan menyulut konflik. Beberapa penumpang berdiri dan melayangkan protes kepada Fikran. Terlihat tanah semakin kambuh aspanya mendengar keributan para penumpang. Fikran mendatangi para penumpang dan mencoba menenangkan mereka. Fikran juga berjanji kepada Tana ia akan melakukan landing dengan selamat. Tana percaya sepenuhnya dengan Fikran. Tana menilai Fikran adalah pilot yang berintegritas tinggi. Petugas ATC Trivandrum kaget melihat layar ada pesawat yang muncul di radar mereka. Padahal mereka sudah melapor kepada ATC Cochin untuk melarang pesawat manapun melakukan landing di Trivandrum. Mereka langsung memberitahu Tanya dan Fikran bahwa pesawat mereka tidak bisa melakukan landing di Trivandrum. Fikran emosi karena Fikran dan Tanya tidak menerima informasi pelarangan itu. Karena semuanya sudah terlambat, Fikran tetap melakukan landing di Trivandrum. Tanya menangis dan mulai putus asa. Namun Fikran berusaha menenangkan Tanya. Para penumpang mulai panik karena mereka merasakan goncangan yang cukup keras. Terlihat pesawat Fikran berada dalam posisi miring dan sedikit mengepot ketika landing di Trivandrum. Banyak penumpang yang ketakutan merasakan goncangan itu. Karena pesawat tidak kunjung stabil, Fikran melakukan take off dan putar balik untuk melakukan landing yang kedua. Petugas ATC hanya melongo melihat hal itu. Tanya tidak berhenti menangis sedangkan Fikran sangat shock namun tetap berusaha tenang. Karena nyawa 150 penumpang ada di tangannya. Petugas ATC Trivandrum menyarankan Fikran landing di landasan pacu atau jalur 16. Tetapi Fikran justru memilih jalur 34. Petugas ATC menganggap Fikran salah perhitungan karena jalur 34 tekanan anginnya dari arah depan, yang mana itu sangat berbahaya. Fikran lalu mengumumkan Mayday atau keadaan darurat. Para penumpang diperintahkan bersiap. Para penumpang semakin kepanikan. Petugas ATC Trivandrum langsung memanggil mobil ambulan untuk segera datang. Dengan cepat, mobil ambulan datang di jalur 34. Fikran bersiap-siap melakukan landing, namun Fikran justru melepas sabuk pengamannya dan mengeluarkan udut sambil menutup mata. Melihat hal itu, Tanya semakin pasrah dirinya akan mati. Fikran langsung menurunkan ketinggian pesawat secara drastis. Para petugas ATC menunggu dengan penuh kecemasan ketika Fikran melakukan landing.
was normal. Biggs! Yes, Captain. Dan akhirnya Vikran berhasil melakukan landing dengan selamat. Petugas ATC loncat kegirangan melihat hal itu. Padahal beberapa sentimeter lagi pesawat Vikran bisa saja terjatuh ke jurang. Vikran lalu menghampiri para penumpang. Mereka semua menyambut Vikran dengan bertepuk tangan. Tana tersenyum bahagia melihat Vikran menepati janjinya. Mereka semua menyebut Vikran sebagai pahlawan. Mobil ambulan langsung membantu para penumpang turun dari pesawat. Setibanya di bandara, Vikran dan Tanya ditahan sementara waktu oleh Dinas Perhubungan untuk diinterogasi mengenai pendaratan darurat itu. Dinas Perhubungan bertanya kepada Vikran, "Pak Vikran, mata Anda terlihat lelah sekali. Apakah Anda minum alkohol atau kurang tidur sebelum penerbangan?" Vikran menjawab, "Saya tidak minum alkohol dan saya tidur cukup sebelum penerbangan." Tanya terlihat sangat gugup ketika diinterogasi Dinas Perhubungan karena hal itu merupakan pertama kali baginya. Aircraft Accident Investigation Bureau atau yang biasa disingkat AAIB langsung melakukan penelusuran ke dalam pesawat Skyline 777. Di sampah dekat kokpit, mereka menemukan botol minuman alkohol, gelas kopi, dan obat dispirin yang diduga kuat diminum oleh Vikran. Dinas Perhubungan memberitahu Vikran bahwa Tana meninggal dunia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Vikran sangat terpukul dengan berita itu. Ketua Asosiasi Pilot bernama Yusuf mendatangi Vikran dan memberikan support moral. Vikran lalu dicek kesehatannya oleh seorang dokter menggunakan alat tiup. Hasilnya Vikran terbukti mabuk. Namun saat Yusuf mengecek alat itu dan ternyata alat itu rusak dan tidak bisa memberikan hasil yang akurat. Seusai diperiksa, Vikran berjalan keluar bandara. Tiba-tiba Vikran ditelepon anak Tana. Anak Tana mengatakan, "Pak Vikran, orang-orang menyebutmu sebagai pahlawan, namun aku menyebutmu sebagai pembunuh ibuku." Vikran semakin sedih mendengar hal itu. Vikran lalu masuk ke dalam mobil dan kembali pulang tanpa memberikan pernyataan apapun kepada wartawan yang menyebutnya sebagai pahlawan. Setibanya di rumah, Vikran disambut sang istri dan memeluk putrinya. Sore hari, istri Vikran menemani Vikran yang sedang merenung di teras rumahnya. Vikran masih merasa bersalah atas kematian Tana, namun sang istri berusaha menenangkan hati Vikran. Dinas Perhubungan melaporkan hasil kesehatan dan wawancara Vikran dan Tanya kepada Direktur AAIB yang bernama Narayan. Narayan memanggil Kepala ATC Trivan Rum dan langsung menegurnya dengan keras. Narayan mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan seseorang setelah melakukan kesalahan. Pertama, mengakui kesalahan. Kedua, belajar dari kesalahan. Dan ketiga, jangan pernah mengulangi kesalahan lagi. Kemudian, Narayan dan Dinas Perhubungan mendengarkan rekaman pembicaraan Vikran dan Tanya ketika di pesawat. Di rekaman itu, Narayan mendengar saran Tanya kepada Vikran untuk mendarat di Bangalore. Namun ditolak oleh Vikran. Narayan yakin Vikran pasti melakukan kesalahan. Narayan lalu mengirim surat panggilan sidang untuk Vikran dan Tanya. Narayan menelpon Vikran dan mengatakan, "Pak Vikran, persiapkan dirimu karena sebentar lagi kau akan menghadapi masalah besar." Mendengar ancaman Narayan, Vikran sedikit takut, namun Vikran akan berusaha menghadapi Narayan. Di sisi lain, owner Skyline bernama Suri dan pengacaranya bernama Radhika sedang berdiskusi masalah ini. Suri terlihat senang dengan pemberitaan media yang menyebut Vikran sebagai pahlawan. Hal itu akan menaikkan profit perusahaan Skyline. Namun Suri juga ketakutan dengan Narayan yang akan menyidang Vikran. Karena Narayan tidak pernah kalah dalam persidangan. Suri sangat membenci Narayan. Narayan langsung melakukan investigasi. Narayan menggunakan helikopter mendatangi jalur 34. Narayan sangat detail terhadap hal-hal kecil. Karena itulah Narayan sangat ditakuti di dunia penerbangan. Narayan lalu memanggil Pati dan Kepala ATC Cochin. Narayan tahu bahwa semua ini adalah kesalahan Pati. Narayan memarahi Pati dengan keras, namun Narayan ingin fokus mengadili Vikran terlebih dahulu. Breeds incompetence. Suri bertemu temannya yang juga merupakan owner penerbangan lain. Suri meminta tolong kepada temannya untuk menyingkirkan Narayan dalam kasus ini, karena teman Suri itu merupakan keponakan dari Menteri Perhubungan. Teman Suri mau membantu, namun Suri harus bersedia melakukan merger dengan perusahaannya.
Suri menolak dengan penuh kesombongan. Beberapa media televisi mulai menyudutkan Fikran karena jurnalis penerbangan senior yang menjadi penumpang dalam penerbangan Fikran menyalahkan Fikran karena tidak mendarat di Bandara Bangalore. Besok pagi, Fikran, Tanya, Suri, Mika, dan semua pihak terkait mendatangi pengadilan khusus penerbangan. Dan pertarungan pun dimulai. Narayan maju ke depan dan mulai menginterogasi Fikran. Narayan mengatakan, "Pak Fikran, dari rekaman pembicaraanmu di pesawat, terbukti Anda sangat merindukan rumah karena anak Anda akan berulang tahun. Asal Anda tahu Pak Fikran, tahun 2010 di Mangalore, seorang pilot gagal mendarat dengan baik dan menewaskan 158 penumpang. Aku mendatangi TKP dan melihat ratusan mayat tergeletak. Sejak itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Penyebab tragedi itu karena sang pilot mengalami homesickness atau rindu dengan rumah yang membuatnya salah perhitungan." Fikran membalas dengan menyebutkan laporan SOP sebelum penerbangan dengan sangat detail. Para juri dan semua orang di ruang sidang terkagum dengan ingatan Fikran. Fikran ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak salah perhitungan. Narayan marah atas sikap Fikran yang dianggap sok pintar. Why don't you sit on this chair and teach all of us an inquiry? Kemudian Narayan menunjukkan bukti botol minuman alkohol ke hadapan Fikran. Fikran pun bingung dan terdiam membisu. Narayan juga menunjukkan hasil pemeriksaan dokter yang menggunakan alat tiup bahwa Fikran terbukti mabuk. Namun Fikran membantah karena alat itu dinyatakan rusak. Narayan lalu menantang Fikran untuk melakukan tes poligraf. Radhika menghimbau Fikran agar menolak, namun Fikran menerima tantangan Narayan. Suri dan Radhika jengkel sekali terhadap Fikran. Tes poligraf pun dimulai. Fikran mengatakan sebelum terbang ia memang minum, namun minum air putih. Jawaban Fikran itu membuat Narayan semakin emosi. Hasil tes poligraf membuktikan bahwa Fikran tidak minum alkohol sebelum penerbangan. Yusuf tertawa kagum atas kecerdikan Fikran yang bisa mengakali tes poligraf. Sidang pun ditunda sementara waktu. Malam hari, Suri dan Radhika memanggil Yusuf, Fikran, dan Tanya untuk berdiskusi masalah ini. Suri marah besar kepada Fikran karena Fikran selalu menantang Narayan. Suri takut Fikran akan kalah dalam persidangan dan membuat menurunnya profit perusahaan Skyline. Fikran lalu meninggalkan ruangan dengan perasaan jengkel. Suri menasihati Tanya agar bersiap-siap di persidangan selanjutnya karena Narayan akan menekan Tanya habis-habisan. Persidangan kedua dimulai. Narayan terus mencecar Tanya dengan berbagai macam pertanyaan. Narayan menunjukkan rekaman suara yang membuktikan bahwa Fikran sempat tertidur di kokpit. Tanya terpaksa membenarkan hal itu. Narayan lalu bertanya kepada Fikran, "Fikran, apakah Anda tidur cukup sebelum melakukan penerbangan?" Fikran menjawab dirinya tidur cukup. Namun tiba-tiba Narayan memanggil Anjali masuk ke ruang sidang. Sontak Fikran kaget melihat Anjali, wanita yang ia kenal di klub malam. Fikran kaget mengapa Narayan bisa mengenal Anjali. Narayan benar-benar sangat detail dalam menangani kasus. Anjali mengatakan, "Pak Narayan, malam itu saya minum bersama Fikran sampai subuh." Istri Fikran cemburu mendengar hal itu. Fikran pun terdiam membisu. Narayan mengatakan, "Pak Fikran, pernyataan Anjali ini membuktikan bahwa Anda tidak tidur cukup sebelum terbang." Fikran membalas, "Pak Narayan, saya tidur cukup sebelum terbang dan saya minum alkohol 15 jam sebelum terbang. Dalam peraturan penerbangan, seorang pilot tidak boleh minum alkohol 12 jam sebelum terbang. Artinya, saya tidak melanggar aturan penerbangan." Para juri dan semua orang kagum dengan kecerdasan Fikran, sedangkan Narayan semakin emosi dengan Fikran. Narayan lalu menyalahkan Fikran karena memilih landing di Trivandrum daripada Bangalore. Fikran mengatakan, "Pak Narayan, pilot memutuskan dari hasil laporan cuaca pihak ATC dan saya tidak menerima laporan cuaca buruk di ATC Trivandrum dari ATC Cochin." Narayan lalu menghampiri Tanya dan membahas kejadian beberapa menit terakhir ketika pesawatnya landing di Trivandrum. Narayan terus menekan dan membentak Tanya hingga Tanya menangis. Akhirnya Tanya mengatakan bahwa saat landing Fikran menutup matanya. लैंडिंग कैसे कर सकता है? आखिरकार उसने लैंडिंग तो की बिना देखे हुए। क्योंकि उनकी आंखें भी बंद थी। Para juri dan semua orang kaget mendengar hal itu. Narayan semakin menyalahkan dan memojokkan Fikran karena Fikran melakukan landing sambil menutup matanya. Narayan juga menyalahkan Fikran yang lebih memilih jalur 34 daripada jalur 16.
Padahal jalur 34 tekanan anginnya berasal dari arah depan yang mana itu sangat berbahaya untuk melakukan landing. Fikran hanya terdiam dan tidak bisa berkutik. Sidang pun ditunda sementara waktu. Sore hari, Fikran dan istrinya mengobrol santai. Sang istri percaya penuh dengan Fikran bahwa Fikran tidak selingkuh dengan Anjali. Sang istri tahu Fikran takut lisensi pilotnya dicabut yang berakibat hancurnya karir Fikran sebagai pilot. Fikran juga mulai tidak percaya diri di pengadilan karena masih merasa bersalah atas kematian Tana. Sang istri lalu mengajak Fikran pergi ke rumah Tana. Di sana, Fikran dan istrinya menemui anak Tana. Fikran mengatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ia sudah berusaha maksimal. I really did try my best. I'm sorry for your loss. Besok pagi, persidangan terakhir dimulai. Narayan dan Fikran mengutarakan closing argumen mereka masing-masing. Melihat kedatangan anak Tana, Fikran jadi percaya diri. Fikran mengangkat tangan dan mengatakan, "Pak Narayan, ketika saya memilih landing di jalur 34, saya tidak salah perhitungan. Saya bisa membuktikan itu semua di simulator penerbangan." Narayan menerima tantangan Fikran. Mereka berdua lalu pergi ke ruang simulator. Di sana, Fikran ditutup matanya dan diberikan tekanan angin dari arah depan. Dan ternyata Fikran bisa melakukan landing dengan selamat. Narayan pun terkagum dengan keahlian Fikran sebagai pilot. Setelah simulasi, Fikran dan Narayan kembali ke ruang sidang. Setelah mempertimbangkan semuanya, Narayan dan para juri memutuskan untuk memecat Pati sebagai petugas ATC karena lalai dalam pekerjaan. Fikran dan Tanya hanya disuspend selama 3 bulan. Fikran dan Tanya lega mendengar keputusan itu. Para juri menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk melakukan investigasi lanjutan kepada perusahaan Skyline. Suri ketakutan akan hal itu. Ketika keluar ruang sidang, Mika mendatangi Fikran sambil menangis dan mengatakan, "Pak Fikran, saya minta maaf karena sayalah yang minum alkohol dan membuang botol itu di sampah dekat kokpit." Fikran baru tahu ternyata Mika lah yang minum alkohol itu karena botol alkohol yang diminum Fikran sudah Fikran buang melalui toilet. Fikran tidak marah dan memaafkan Mika. Fikran lalu mendatangi Narayan dan mengatakan, "Pak Narayan, mengapa Bapak hanya mensuspendku 3 bulan? Aku kira Bapak akan mencabut lisensiku." Narayan menjawab, "Fikran, setelah kau membuktikan di ruang simulator, aku sadar kau adalah pilot yang berbakat. Selama 40 tahun karirku, aku belum pernah melihat pilot seperti Anda. Masyarakat membutuhkan pilot seperti Anda." आप बहुत खास हैं कैप्टन। मैं गिफ्टेड पायलट से वंचित नहीं करना चाह रहा था। 3 bulan kemudian, Fikran kembali bekerja. Karir Fikran sebagai pilot terus beranjak naik dan Fikran semakin dikenal banyak orang. Habis. Apa pesan dari film ini? Setelah melakukan kesalahan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita mengakui kesalahan. Kedua, kita belajar dari kesalahan. Dan ketiga, kita tidak mengulang lagi kesalahan itu. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.